Oke, teman-teman, di saat Anda mau melanjutkan studi S2, ada 3 tahapan yang harus Anda ikuti. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Jadi berkas ini ada di tahap awal untuk Anda apply dalam mendaftar. Yang kedua adalah tahapan tes. Tes di sini juga ada 2, tes kompetensi bahasa Inggris atau TOEFL dan tes potensi akademik. Yang ketiga adalah kita akan melakukan seleksi wawancara, kita akan diinterview. Nah, itu akan saya bahas dalam video ini. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, berkas. Hal apa saja yang harus kita lengkapi? Berkasnya apa-apa? Pertama, surat tanah, surat rumah, surat kendaraan bermotor, dan lainnya. Bukan ya. Yang harus Anda persiapkan adalah jasa dan transkrip. Mungkin S1 belum lulus terus udah mau daftar S2. Itu nggak mungkin ya, itu berbahaya. Nah, biasanya kampus-kampus yang akreditasinya A, mereka mensyaratkan supaya kita bisa lulus di perguruan tinggi berakreditasi B dengan nilai IPK itu minimal 3,25 deh kalau nggak salah. Akreditasi C minimal nilai itu IPK 3,75. Akreditasi perguruan tinggi Anda waktu S1 itu juga menjadi pertimbangan kampus-kampus di S2. Karena kualitas di S2 juga memperhatikan kualitas Anda di S1. Selanjutnya, kartu keluarga. Selanjutnya KTP. Pasti Anda sudah punya KTP kan? Kalau belum punya, silakan urus surat keterangan penduduk kalau nggak salah dari Capil daerah Anda. Habis itu, surat keterangan sehat. Ini bisa Anda ambil di dokter puskesmas, bisa. Dokter di rumah sakit bisa, ataupun dokter keluarga. Yang penting harus dokter, surat keterangannya ya. Selanjutnya Anda butuh surat keterangan catatan kepolisian. Habis itu Anda harus mempersiapkan rekomendasi akademik. Itu setiap kampus sudah punya format, jadi silakan Anda lihat di website kampus yang ingin Anda tuju. Rekomendasi ini dibutuhkan. Yang pertama, Anda harus minta rekomendasi dari pimpinan kantor bagi yang sudah bekerja. Pimpinan kantor harus kasih rekomendasi. Kemudian yang kedua, akademisi minimal bergelar doktor atau profesor juga bisa. Ini untuk yang sudah bekerja. Kalau Anda yang masih fresh graduate, yang baru lulus, belum bekerja, Anda butuh rekomendasi akademik dari 2 orang dosen. Satu, dosen pembimbing akademik Anda. Yang satunya lagi adalah dosen bergelar doktor. Dan ingat, jangan sampai yang tanda tangan surat rekomendasi akademik teman nongkrongan kita nih. Jadi teman satu tempat kongko-kongko yang tanda tangan rekomendasi akademik. Profesor ini, padahal teman kita. Jangan ya, jangan sampai. Nah, selanjutnya adalah rancangan penelitian tesis. Ini penting, proposal Anda harus dipersiapkan di saat Anda mau daftar kuliah sebagai kelengkapan berkas. Nah, biasanya kampus-kampus itu yang berakreditasi A dan yang berkualitas, mereka punya tawaran tema-tema prioritas. Jadi kita tidak sembarang menentukan tema sesuai dengan jurusan kita ya. Karena setiap kampus punya sasaran-sasaran tertentu nih buat setiap mahasiswa lulusan. Selanjutnya, tema sudah, buat latar belakang ya sesuai lah dengan teori-teorinya dan lain sebagainya. Internet banyak kok petunjuk-petunjuk buat latar. Objek penelitiannya di mana bro? Ya, dalam hal merancang tesis, objek penelitian harus jelas. Populasinya berapa? Sampelnya berapa? Kemudian alat analisis yang ingin Anda pakai, alatnya apa? Anda harus mempersiapkan esai berisi tentang harapan, tujuan ketika Anda melanjutkan studi apa, alasan kampus harus menerima Anda, kualitas apa yang Anda punya. Itu Anda tuangkan dalam satu lembar file, PS maupun kertas folio. Itu ditulis tangan bro. Oke, itu sekarang. Ketika Anda dinyatakan lulus berkas, pasti Anda akan dipanggil untuk mengikuti tes. Ada tes TOEFL dan ada tes potensi akademik. Di dalam tes TOEFL ini teman-teman ya biasalah ya untuk mengejar TOEFL, skor untuk S2 minimal 450. Jadi saya mau bilang kepada teman-teman, kalau Anda mau lanjut studi, Anda harus mempersiapkan secepat mungkin. Jangan sampai Anda malah menyesal karena Anda tidak lulus dalam hal seleksi-seleksinya. Untuk TOEFL di daerah masing-masing pasti punya lembaga-lembaga kursus, kemudian bisa juga langsung mendapatkan sertifikat TOEFL. Ada kampus yang
hanya butuh sertifikatnya, yang penting syarat nilainya ada 450. Ada kampus yang mereka harus mengikuti ujian di kampus tersebut. Seleksi yang selanjutnya kita akan mengikuti tes potensi akademik. Di sini kita akan dilatih cara berpikir kita, nalar, intelijensia, dan banyak hal lagi. Selanjutnya akan tes potensi bidang, ya. Bidang kita di mana? Itu akan diujikan juga. Kita menguasai tidak? Maka itu harus dipersiapkan. Jangan sampai Anda tidak lulus karena Anda mengabaikan poin-poin penting ini. Itu kalau kita mau seleksi. Nah, selanjutnya kita akan diwawancara. Wawancara di sini dosen yang nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kelengkapan berkas, bahkan tentang ya diri Anda sendiri. Saya akan buat video tersendiri terkait dengan tips supaya kita bisa lolos wawancara. Apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya pertanyaannya apa-apa saja. Saya akan bahas ini di video selanjutnya. Oke, thank you.